Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita mulai dars baru, kita sedikit review dars sebelumnya, yaitu musnad ilaih yang menggunakan alam. Banyak sekali rahasia di balik penyebutan musnad ilaih menggunakan alam. Seperti kemarin talajud, merasa nyaman, ataupun ingin mendapatkan berkah, yaitu tabarruk, atau nanti ada pengagungan ila akhirih. Semuanya bisa dilihat dengan konteksnya atau dengan qarina dan indikasi-indikasinya. Setelah itu menggunakan isim mausul. Rahasia kenapa musnad ilaih menggunakan isim mausul, yang pertama adalah tafkhim. Tafkhim adalah menganggap atau menjadikan sesuatu yang disebutkan musnad ilaih dalam konteks ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mufakham, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Seperti kemarin ketika saya mengatakan terjadilah apa yang terjadi, kamu akan melihat apa yang kamu lihat, ila. Atau nanti ada takrir atau hujna ila akhirih yang kemarin sudah kita jelaskan. Teman, sekarang kita akan lanjut rahasia di balik penyebutan musnad ilaih, tetapi dia menggunakan isim isyarah. Rahasia di balik penggunaan musnad ilaih dengan menggunakan isim isyarah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isyaratin likashfil hali min qurbin aw bu'din aw istijhali aw ghayatit tamyizi wat ta'dhimi wal haqqi wat tambihi wat tafkhimi. Oke. Yang pertama adalah likashfil hali min qurbin aw bu'din. Oke. Yang pertama adalah lil isyarah ilal hal. Yang dimaksud hal di sini jelas halul musnad ilaih. Yaitu ada kalanya qurb, ada kalanya bu'd, ada kalanya musyar ilaih. Musnad ilaih berarti di sini ya. Al musnad ilaih. Ada kalanya musnad ilaihnya itu qarib. Kalau ini qurb dan bu'd pembagian dari hal. Tetapi musnad ilaihnya itu sendiri ada kalanya dia qarib atau ba'id. Kita sudah bisa bedain kayak gitu kan ya? Kayak kalau kalian misalnya ngomong gini, as-sholat wujub atau wajibah?
wajibah. Tapi kalau kalian bilang hukum sholat wujub apa wajibah? Wujub. Kalau ini pembagian dari hal. Tapi kalau kita mau bilang musnad ilaihnya berarti dia qaribun atau ba'id. Oke. Untuk menunjukkan bahwasanya musnad ilaih qarib atau dia ba'id. Halul musnad ilaih qurbun atau haluhu bu'dun. Kalau orangnya di dekat kita ya biasa qarib berarti menggunakan da, di, ti yang kalian sebutkan, yang kalian pelajari dalam isim isyarah dalam ilmu nahwu. Da untuk mudzakkar mufrad, di muannats mufrada. Ila akhirih. Kamu sebutin da Zaidun. Kenapa harus sebutin da? Ingin menunjukkan bahwasanya Zaid dekat gitu. Di Fatimah atau ti Fatimah. Kenapa menggunakan isim isyarah, nggak pakai yang lain? Kan sebenarnya bisa kan, nggak pakai da misalnya. Alladzi jaa misalnya kan bisa. Tapi kamu kenapa ngomongnya da? Pakai hadza juga, pakai ha juga bisa. Oke. Bu'ad tinggal ditambahin ka. Ada yang di da ka atau ditambahin lam dan ka. Dalika Zaidun. Untuk menunjukkan bahwasanya orang musyar ilaih yang ditunjuk atau musnad ilaih itu kondisinya jauh dari mutakallim. Gampang lah ya. Pertanyaannya nanti, emang nggak ada yang wasat ya? Ini dohir ibarah musannif mengatakan bahwasanya isim isyarah hanya untuk dua saja. Kalau di tilka jadi Fatimah untuk menunjukkan bahwasanya musyar ilaih, musnad ilaih jauh. Nanti ada mazhab yang kedua, kita kasih sedikit bocoran saja. Ada yang membagi al-musyar ilaih ada kalanya qarib, ba'id, dan mutawassit. Yang qarib, yang za atau dikasih hak tanbih, ada. Yang ba'id, yang ada lam sekaligus ka, tilka. Kalau yang mutawassit yang menggunakan satunya aja, da, ka. Seperti ini. Tapi dohir yang ibarat musannif, yang musannif dalam buku yang kita pakai adalah membaginya cuma jadi dua. Tidak ada yang namanya mutawassit. Oke, gitu aja ya. Gampang kan? Yang pertama, wa bi isyaratin, maksudnya apa? Kaunul musnad ilaih bi isyarah, bil bismil isyarah likashfil hal. Oh sorry, li isyaratin itu nggak enak. Likashfil hal, untuk menyingkap, memberitahukan kondisi. Kondisi yang apa yang disebutkan? Kondisi apakah dia dekat ataukah dia jauh? Kalau jauh menggunakan da, di, nanti kalau dua dani atau tani atau banyak ulai atau ulai doa. Ila akhir ini yang kalian pelajari dalam ilmu nahwu. Ada pertanyaan? Tolong Ustaz sebutin seluruh isim mausul. Kalian baca sendiri. saya kasih referensinya. Karena ini bukan tempatnya ya. Yang jelas nanti kalau ada isim mausul, kalian menunjukkan bahwasanya ini yang qarib adalah ini, yang ba'id adalah sampingnya. Oke. Yang kedua, awistijhali. Yang kedua adalah istijhal.
Kashful hal. Istijhal yang dimaksud di sini apa ya? Meminta bodoh. Istisqa kan meminta hujan ya. Istijhal meminta bodoh apa? Menganggap bodoh. Atau dalam kemarin sama, yaitu kayak misalnya kita sebut ta'rid bil ghaba watis sami'. Kita kasih tahu deh, kayak kemarin kan masih sebenarnya agak ngambang ta'rid bil ghaba watis sami' ya. Coba dalam kondisi seperti ini misalnya, kamu masuk ke masjid, cowok mau jamaah masuk ke masjid. Masuk ke masjid karena kamu telat, masuk nih. Harusnya ada orang ngasih tahu, karena kamu masuknya 3 orang 4 orang. Biar 4 orang 3 orang ini nggak bikin jamaah baru, ada jamaah orang sepuh bilang ada jamaah di dalam. Kayak gitu kan cukup ya? Ada jamaah di dalam, silakan. Ada jamaah di dalam. Tapi enggak, orang tua ini datang. Sini. Tuh, ada jamaah. Tuh. Ada jamaah. Bro, masjidnya kecil. Kamu kan ngerasa apaan sih mbak-mbak ini? So yes banget. Iya nggak sih? Berarti kan seolah-olah kamu dianggap nggak ngerti kecuali harus ditunjuk tuh. Tunjuk. Padahal kan masjidnya kecil, tinggal ngomong di dalam ada jamaah. Langsung sambil kayak gini. Nih. Kesinggung kan ya? Kecuali masjidnya gede, segede Masjid Azhar misalnya. Ada jamaah tuh di dalam. Yang mana? Kan nggak ngerti. Dikasih tahu lah bagus. Tapi dalam masjid kecil, kamu tiba-tiba ada sesepuh masjid nggak cuma bilang di dalam ada masjid, di dalam masjid, di dalam ada jamaah, nggak usah bikin jamaah kan cukup. Nggak, dia bilang sini, itu tuh ada jamaah. Kita gitu kan ya? Itu mungkin ini termasuk namanya kalau seandainya seperti itu, seandainya sepuh masjid tadi cuma ngomong di dalam ada jamaah itu cukup. Tapi beliau ngomongnya sambil itu ada jamaah. Nganggap berarti kita nggak ngerti, bahkan kitanya kadang rasa tersinggung, apaan sih mbak sampai di kayak gituin segala. Tapi sebenarnya kalau kalau mau berpikir jernih, barangkali mbak itu husnudonnya tahu nggak ngerti, karena di situ jamaahnya sampingannya sampingan banget, makmumnya cuma satu, bisa jadi ya kan takut nggak ngerti jamaah, bisa jadi kan ya. Tapi yang dimaksud ta'rid di ghobati sami semacam itulah. Seandainya kamu dikasih tahu orang misalnya, tanpa harus kayak gitu, kamu sebenarnya sudah paham. Terus kamu menganggap orang yang ngasih tahu sok yes banget, sok nuntun banget. Itu berarti di situ terdapat ta'rid di ghobati sami dari mutakallim. Kayak gitulah ya. Di sini dicontohkannya apa di situ? Di dalam buku apa dicontohkannya? Di sini contohnya begini. Ini sulit contohnya, tapi kita bisa kasih pendekatan. Gak sulit, mudah. Katanya orang akan tersugesti dengan perkataan orang lain. Mudah insya Allah. Di era zaman jahiliyah, setiap kabilah itu mengunggulkan diri mereka atas kabilah yang lain. Bahkan sampai kemudian jadi peperangan. Keluarga ente mah keluarga yang pengecut semua.
keluarga kami kematian adalah kemuliaan. Keluarga kalian mah mati semuanya di rumah gara-gara sakit. Cemen. Gitu. Keluarga kalian, karena orang Arab kan mereka suka dengan keberanian. Semakin banyak orang mereka yang mati, berarti mereka adalah orang-orang yang pemberani. Kayak gitulah kurang lebih ya. Kayak gini ya. Nah, kemudian di era Islam melarang untuk mengunggulkan kabilah masing-masing. Pokoknya tidak ada yang namanya tafakhur. Kalaupun mau ada tafakhurnya antara muslimin dengan musyrikin. Kamilah orang yang benar, kalian orang yang sesat, boleh. Itu pun dalam kondisi muttor, di ayatnya menunjukkan seperti itu. Atau illal ladzina zulimu. Boleh mencela yang lain. Nah, di era Umawi, dinasti Umayyah, muncul 3 tokoh penyair, terima seketir lah, trio kwek-kwek lah. Namanya adalah Jarir, Farazdak, dan Al-Akhtal. Akhtal ini Nasrani atau Masihi lah boleh. Sisanya Islam. 3 orang ini menjadikan olok-mengolok sebuah seni pertunjukan yang tadinya ngambil perasaan, setiap kali diejek nanti menimbulkan api perpecahan. Enggak, ini menjadikan yang tadi olok-mengolok saling membanggakan itu menjadi sebuah seni pertunjukan. Disebut bahasa sekarangnya adalah roasting. Namanya mereka terkenal dengan seninya namanya an-naqaid. An-naqaid ini semacam roasting. Jadi dibilangin, keluarga ente mah keluarga cukup. Keluarga kami keluarga yang oke. Gak sih. Kamu mah ngangkat batu aja nggak bisa. Saya mah ngangkat langit. Bisa aja. Bila akhirnya. Dan itu di panggung tuh panas banget, dijadikan sebuah seni. Di belakang mereka bertiga itu kayak gini banget, CS banget. Di luar mulutnya ngejelekin satu sama lain, tapi di belakang kalian mungkin lihat barangkali mungkin lihat antara siapa sih namanya, Mamat Al-Katiri sama Abdul ya, Abdur atau siapapun yang merosting tapi ternyata di belakang karena orang dekat, jadi dia biasa aja. Oke. Nah, ini adalah syairnya Farazdak. Dia ingin membanggakan keluarga nasab dia kepada si Jarir. Jadi ini adalah syairnya Farazdak, ingin ngomong di hadapan Jarir. Bilang apa? Bro, saya mau nyebutin misalnya nih. Tahu kalian Imam Suyuti? Tahu kalian Imam Sakhawi? Ibnu Hajar Al-Asqalani? An-Nawawi? Ar-Rafi'i? Pakai saya. Keren banget ya? Enggak, dia nggak nyebut nama, tapi nyebutinnya ulaika. Mereka itu adalah nenek moyang saya. Kan harusnya bisa pakai hum, bisa nggak pakai hum? Kenapa pakai? Apa perbedaannya ulaika dengan hum? Kalau kalian menerjemahkan ulaika dan hum sama-sama mereka, jadi nggak kelihatan perbedaannya. Padahal secara detail lagi beda. Kenapa? Karena kalau hum itu kata ganti, tidak menunjuk sesuatu. Kata ganti saja mereka. Tapi ulaika itu bahasanya, kalau harusnya ulaika itu digunakan kayak gini. Ada gerombolan orang, saya bilang ulaika atba'i, para pengikut saya. Sambil saya nun. Seharusnya pakai hum bisa, tetapi Farazdak pakainya ulaika. Berarti menyindir seolah-olah si Jarir
ini yang sedang jadi diajak musuh nggak paham kecuali harus ditunjuk kayak gitulah. Gimana ya? Sulit kan? Agak sulit? Enggak, gampang. Jadi di sini karena ulaika itu menunjuk sesuatu, jadi ada isyarat seolah-olah ingin menunjukkan ke Jarir bahwasanya kamu itu nggak cukup kalau saya pakai hum. Cukupnya sesuatu harus saya tunjuk. Walaupun ditunjuknya juga nggak nunjuk langsung karena bapak nenek moyangnya sudah pada di kuburan semua. Iya kan? Tapi pakainya ulaika kenapa? Maka para ulama menjelaskan ini ulaika jadi mubtada musnad ilaih. Kenapa pakai isim isyarah padahal bisa pakai hum? Untuk menunjukkan bahwasanya Jarir itu hanya bisa ngerti kalau pakai isyarat. Tadi semacam tadi saya istihalnya dalam kondisi itu sudah mengerti. Maka dikatakan mereka itulah nenek moyang saya. Fajibni bimithlihim. Tolong datangkan kepada saya nenek moyang yang seperti mereka itu. Coba kamu sebutin nenek moyang kamu siapa? Nenek lampir. Abu Lahab. Abu Jahal. Misalnya kayak gitu ya. Maka katakan ulaika abai fajibni bimithlihim. Datangkan kepada saya orang yang seperti mereka. Idza jama'atna ya Jarirul majami'u. Kalau seandainya al-majami' itu perkumpulan lah, event lah. Kalau event-event itu mengumpulkan kita wahai Jarir, kalau ada event-event suruh nyebutin siapa nenek moyang kita, keluarga kita, nasab kita, coba sebutin. Kamu siapa nenek moyang kamu? Baik. Oke ya. Dimengerti lumayan. Itu namanya istijhar. Atau tadi boleh lah kayak tadi misalnya mau bilang ada jamaah di masjid, cuma bilang dzalika jamaah. Kenapa harus pakai tunjuk-tunjuk om? Dzalika jamaah. Kan cukup menggunakan misalnya fil masjid jamaah. Di masjid ada jamaah. Kenapa tadi? Dzalik. Kenapa harus tunjuk? Oke, tapi sini ada pertanyaan. Silakan catat dulu barangkali mau jelasin ini, mau nulis ininya. Artinya udah tahu ya. Ja'a bisyai'in, datang membawa. Mereka adalah nenek moyangku. Datangkanlah orang seperti mereka. Mesti sebutin, coba kamu punya enggak si fulan yang punya nilai yang bagus. Kapan sebutinnya? Idza jama'atnal majami' ya Jarir. Kalau kita dikumpulkan oleh sebuah acara untuk menyebutkan nasab masing-masing wahai Jarir. Ada student lagi ya? Nggak apa-apa. Belum apa-apa udah mau sejam aja. Ya. Udah? Ada pertanyaan? Khalas bro. Apalagi santai kawan-kawan. Santai kan. Harap. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, au ghayatit tamyiz. Untuk
Goyah tamyiz untuk benar-benar membedakan dari yang lain. Nanti ada pertanyaan muncul dalam ilmu nahwu. Kita tahu bahwasanya yang paling ma'rifat adalah lafaz jalalah. Yang kedua adalah domir. Domir. Yang ketiga adalah alam. Kalian pakai nggak sih? Kalian geser sendiri. Yang ketiga adalah alam ila akhirih. Nah, kok bilang di sini isim isyarah digunakan untuk benar-benar membedakan, dalam arti berarti seolah-olah menunjukkan bahwasanya berarti isim isyarah adalah a'raful ma'arif. Karena dia yang paling bisa membedakan. Maka yang dimaksud paling bisa membedakan di sini adalah derajatnya dibandingkan isim-isim selain domir dan alam. Iya gitu. Ingin lebih notice saja. Kayak gitu ya. Maksudnya bagaimana? Atau nanti goyatin tamyiz bisa diartikan yang lain. Maksudnya apa gitu. Ini kalau baca sendiri boleh. Nah, di sini kita akan datangkan dulu kisah lagi lah. Tapi nanti karena kita belum 45 menit. Katanya setiap 45 menit kita tidak bisa fokus. Harus ada rehat sejenak. Siap. Betul nggak? Ada yang dengar kayak gitu nggak sih? Saya baru dengar tuh, keren banget. Oke. Kita ke at-ta'zim dan ke al-hab dulu. Ke at-ta'zim dan ke al-hab. Ma mana ta'zim, ma mana al-hab. Oke. At-ta'zim dan al-hab. Oke. Dan al-hab. Al-hab adalah lawan daripada ta'zim. Al-hab berarti menghinakan, ta'zim mengagungkan, al-hab menghinakan. Menurunkan. Anta tahuttu an manzilati fulan. Kamu berarti merendahkan derajat orang. Hatta yahuttu, kecuali hatta yahuttu bahasa Mesir artinya meletakkan. Hutfin. Enta bithut el-kitab fin. Itu artinya meletakkan. Al-hab di sini artinya menghinakan. Menghinakan bagaimana? Kita cek dulu, biasanya dicontohkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hadza kitabun misalnya. Di situ contohnya apa? Ada kitabun Al-Qur'an. Biar enak, biar kelihatan banget. Aywa tilka ayatul kitab. Selain tilka ayatul kitab, contoh yang lain? Ada yang dalik apa enggak? Hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an. Ya lillati ya aqwa. Terus yang al-haq kita tulis dulu biar enak. Wa ma hadhil hayatud dunya. Illa lahun. Terus yang tilka ada nggak yang tilka? Nggak ada ya. Dzalika al-fasil. Ingat, ini semuanya adalah sebuah fenomena dulu biar ya kita pahami. Kok bisa sama-sama dzalik tapi satu ta'zim satu al-haq, nggak konsisten banget sih. Ini kita lihat dulu
asal mulanya. Dalam bahasa Arab, mereka menggunakan yang seperti ini nih. Sama-sama musnad ilaihnya. Menunjukkan arti dekat doang. Pertanyaannya, emang bisa arti dekat doang kayak misalnya nih di sini. Alkitab, ayat suci Al-Quran, emang bisa kita tunjuk? Yang bisa kita tunjuk adalah mushaf. Maknanya itu nggak bisa kita tunjuk. Kehidupan dunia bisa kamu tunjuk? Inilah kehidupan dunia. Mana kehidupan dunia itu kayak gimana? Nggak bisa. Satu kadang setelahnya sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Akhirnya para ulama mengatakan kalau setelahnya adalah sesuatu yang baik, maka dia digunakan untuk ta'zim. Ta'zimnya ada kalanya menggunakan isim isyarah yang lil ba'id, ada kalanya isim isyarah yang qarib. Sama setelahnya, isim isyarahnya kadang qarib, sesuatu buruk setelahnya fasik. Satunya adalah ba'id. Balik. Ba'id, qarib. Para ulama nyari alasan. Kenapa ya? Satu menunjukkan pengagungan, satu menunjukkan penghinaan. Pengagungan dengan penghinaan. Kamu melihat biasanya nih kayak gini. Dalam peribahasa Indonesia kan kalau ada orang ngefans sama orang lain, terus melihat, wah ini mah nggak bisa digapai. Bagai pungguk merindukan bulan. Itu nggak sih? Pungguk apa bukan sih namanya? Bagai pungguk ya. Bagai seorang budak yang merindukan rembulan. Sulit digapai. Saking mulianya banget, akhirnya kita anggap sesuatu itu sulit digapai. Padahal mulia banget itu kan orangnya dekat kita nih. Ada orang mulia banget dekat kita. Tapi karena saking mulianya, saya menganggapnya, wah, levelnya beda. Akhirnya saya nggak menggunakan hada, tapi dalik. Karena menganggap dia itu jauh dari sisi derajat. Tetapi kita isyaratkan menggunakan dalik yang menunjukkan jauh dari sisi jarak fisik. Dalika itu untuk menunjukkan jarak fisik. Iya kan? Tetapi di sini bukan sedang menjelaskan itu. Di sini sedang ingin menjelaskan bahwasanya jarak Al-Quran itu jauh dari kita, kedudukannya tinggi banget. Maka menggunakan dalil. Karena tinggi banget, berarti kita sedang mengagungkan Al-Quran. Oke ya? Aman? Oke. Kalau ini bagaimana? Berarti fasik jaraknya lebih rendah banget dari kita. Enggak. Kamu sama masa lalu, mantan, kamu sama kenangan-kenangan yang buruk, pengen menjauh apa enggak? Kamu sama masalah-masalah, pengen menjauh apa enggak? Kamu sama singa pengen jauh apa enggak? Pengen menjauh. Sesuatu yang buruk akan kamu anggap sesuatu itu jauh. Kamu ingin menjauhinya. Walaupun orangnya dekat, akhirnya kamu bilangnya apa? Dalika al-fasik. Padahal orangnya dekat sama kita. Orang ini mah fasik. Yang suka kalau bikin YouTube ada iklan alkoholnya. Ngomongnya kasar mulu. Bla 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 bla. Kalian kalau kayak gitu aneh, berarti kita yang aneh. Karena kita sekarang sudah terbiasa mendengarkan hal-hal yang kotor. Maksudnya gimana sih? Kita kan sekarang udah biasa dengerin hal-hal yang kotor gitu ya. Di YouTube, dimanapun orang-orang ngomongnya nggak ada sensornya lah. Jadi kelihatannya orang yang ngumpet tuh biasa aja. Saya punya teman. Kalian tahu channel Teh Kotok nggak? Kan isinya BCT semua. Sumpah isinya BCT semua. Saya karena teman-teman beberapa circle juga isinya BCT, jadi dengerin itu kayak yang penting ketawanya lah. Saya ajuin ke teman, bro, coba nonton ini biar terhibur. Atau dia kemudian nonton lah. Nonton itu,
1 kali doang sebelum tidur terngiang-ngiang mulu. Kata dia, saya sekali doang nonton. Karena kata-kata kasarnya terngiang-ngiang terus sebelum tidur. Akhirnya saya tinggalin. Kalian anggap itu aneh, berarti kalian yang aneh. Kalau kita nganggap orang yang soleh kayak gitu aneh, berarti kita yang aneh dong. Kan kita belajar agama. Iya kan ya? Iya kan? Harusnya ngeliat kayak gitu justru, oh iya benar. Iya kan ya? Berarti kita selama ini, kalau nganggapnya hal itu aneh banget sih. Wah, ada seorang sesoleh itu, berarti kita yang aneh sebenarnya. Iya kan ya? Orang yang soleh aneh. Jadi dia akhirnya menyarankan nggak ada lagi yang kayak Tekotok, jadi modelnya animasi, tapi dia nggak terlalu kasar. Yang sih tahu ini ada yang bagus. Saya lupa namanya apa itu. Oke ya. Nah berarti sesuatu yang buruk itu harusnya kita jauhi gitu. Karena kita jauhi makanya dalikal fasiku. Dia mah fasik. Orang itu fasik. Dalika al fasiku. Karena menganggap orang fasik itu tidak layak untuk dideketin, dijauhin aja. Makanya pakainya ada. Itu sisi kenapa disebut sebagai ihana. Sekarang pakai hada nih. Hada ya. Balikannya. Tadi pakai ini gimana pakai ini ya? Nah, kalau hada nih. Cewek suka Kim Jong Un. Kalau cowok suka siapa? Ustazah bisa Sabia. Bisa. Nggak tahu lah pokoknya. Cewek suka seseorang. Seseorang yang suka dengan sesuatu yang lain kan akan menganggap bahwasanya orang itu ada terus di hatinya. Orang itu ada dekat terus, iya kan ya? Sesuatu yang biasanya disukai sesuatu yang buruk apa sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik lah. Kalau tadi contohnya ternyata Kim Jong Un salah berarti. Sesuatu yang baik akan kita anggap dekat terus di hati kita. Iya kan? Dan sesuatu yang baik biasanya adalah sesuatu yang kita sukai adalah itu sesuatu yang baik itu. Nah, maka dalam inna hadzal Qur'an, kenapa Al-Qur'an diungkapkan dengan isim isyarah yang menunjukkan kedekatan? Berarti karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang disuka atau sesuatu yang dekat. Kenapa Al-Qur'an itu dekat? Karena disukai. Kenapa disukai? Karena berarti dia sesuatu yang agung dan mulia. Oke ya? Berarti mengisyaratkan Qorib ini dia sesuatu yang agung. Kenapa tadi? Karena dia berarti berada terus di dalam hati kita, dekat dengan kita. Kenapa sih disukai? Karena dia adalah sesuatu yang mulia. Kenapa sih dekat? Karena disukai. Kenapa sih disukai? Karena mulia. Maka ini sisi kenapa isyarah qoribah itu menunjukkan ta'zim. Kalau qorib bagaimana? Kalau ini nanti lawannya ini. Kenapa qorib bisa menunjukkan arti hak, menunjukkan arti perendahan? Karena kalau dzalik tadi mengatakan bahwasanya derajatnya tinggi banget, saya nggak mampu menggapai. Kalau ini apa? Sesuatu yang hina atau sesuatu yang derajatnya rendah, itu biasanya mendekatinya itu gampang, Mbak. Cowok jadi-jadian, itu cara mendekatinya gampang. Cewek jadi-jadian, kasar banget ya. Mohon maaf. Kayak gitu misalnya. Atau ada misalnya orang yang misalnya salah mendekatinya gimana? Gak ada protokol sama sekali untuk mendekatinya. Iya kan ya? Saking rendahnya tidak ada protokol. Loh, sekelas Raja Jawa aja yang belusukan itu ada protokolnya kan ya? Walaupun bisa belusukan tapi kan ada protokolnya. Karena dia orang yang tinggi derajatnya, presiden. Maka ini misalnya apa? Para ulama menjelaskan kenapa isyarah lil qoribah itu menunjukkan hak? Karena sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, rendahan itu tidak ada protokol untuk mendekatinya, gampang banget mendekati. Akhirnya kita ungkapkan dengan
kata-kata dekat. Ma hadhil hayatud dunya. Sebagai isyarat bahwasanya ini tidak ada protokol, tidak ada yang menghalangi. Kenapa nggak ada yang menghalangi? Orang rendah banget. Mau masuk ke sana gampang. Itulah ya. Aksesnya gampang. Akses gampang menunjukkan bahwasanya dia adalah sesuatu yang rendah, tidak tinggi-tinggi amat. Lalu kalian muncul pertanyaan, berarti sebenarnya kita sebenarnya bagusnya punya pemimpin yang merakyat apa yang nggak merakyat? Tergantung. Kalau zaman dulu identiknya orang-orang yang tinggi itu kan nggak bisa disentuh, ya kan? Pak Jokowi itu bisa belusukan, itu kan gebrakan dia. Sebelumnya aja nggak bisa disentuh, nggak bisa ditolerir, nggak bisa diomongin apapun, nggak bisa disentuh di mana-mana, itu rata-rata kayak gitu. Iya kan ya? Karena derajatnya tinggi ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ngomong begitu. Lah, biasanya. Oke ya, dimengerti ya. Ini kenapa satunya ta'zim, satunya baik. Intinya untuk menunjukkannya. Berarti kalian nanti kalau katakan dalikan kitab, dalikannya faidahnya untuk apa? Untuk menunjukkan keagungan dengan penjelasan yang tadi. Untuk menunjukkan pengagungan, untuk menunjukkan penghinaan, untuk menunjukkan penghinaan. Ada yang mau ditanyakan? Sini kita cerita terkait isim mausul ini. Oke, silahkan catat, silakan direnungkan dulu, boleh. Ya, Berarti sisi takdim dan haknya itu setiap ibarat itu beda-beda. betul. Tapi secara umum tadi sama sih. Ini iya, di barang ini sama ini beda. Isi tangan dirinya. Isi tangan dirinya berbeda. Ini ada kisah yang heroik banget. Kita semuanya harus teladani kisah ini. Dan ini berhubungan dengan gharat daripada isim isyarah. Kalian sambil nafas dulu boleh. Saya dari tadi nafas, kalau nggak nafas meninggal. Oh, lewat.
Kelihatan nggak baitnya? Ini kita akan menunjukkan bait daripada contoh daripada at-tamyiz, ghaayatut tamyiz. Bentuk ghaayatut tamyiz atau kamalul inayah boleh. Kita harakatin dulu kali ya. Dan kalau yang mau nulis boleh, mau harakatin boleh. Ada bisa harakatin nggak? Hadal ladzi ta'rifu batha muannas dari hamro, muannas dari ahmar. Berarti batha abtoh. Batha itu artinya di sini Mekah. Bolehlah kita bilang di sini maksudnya adalah Mekah. Atau batha itu yang dimaksud adalah tanah apa namanya? Tanah yang lapang. Tanah yang lapang. Wato ayat yato'u menginjak. Wat atahu injakan. Wal baitu apa bait? Bait berarti maksudnya baitullah. Walhil apa? Walhal. Walhil. Kalau haram lawannya haram adalah hil. Kalau hal jalan keluar. Lihat ya. Halla ya hullu. Ini artinya menguraikan. Masdarnya hal. Fathul qarib fi halli al-fadid takrib. Halli menguraikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul, uraikanlah hal. Halla yahillu, hil atau halal atau hil. Ini halal, boleh. Halla yahillu atau halla yahullu yang masdarnya hulul. Ada? Hah? Keplok bukan, apa? Hulul apa hulul? Enggak, ini solusi, menguraikan namanya, ini solusi nih. Hal nanti baru jamaknya adalah hulul. Enggak, ini masdarnya memang hulul. Reinkarnasi itu tanasuh. Ini hulul dain, mana hulul dain? Jatuh tempo. Jatuh atau menempati. Masdarnya nanti mahal. Masdarnya adalah mahal, sesuatu yang kena jatuhan, sesuatu di tempat di mana sesuatu itu jatuh, sesuatu ditempati. Contohnya apa? Ahlan wa sahlan apa katanya? Ahlan sahlan apa? Dita ahlan wa halalta sahlan. Halal itu maksudnya apa? Menempati. Maksudnya kamu di sini welcome. Maksudnya welcome apa? Ngapa-ngapain sendiri boleh. Jadi keset bukan? Kalian di sini apa contohnya biasanya nih di sini? Kalau yang pertama, di ahlul halli wal aqdi. Kenapa hal? Karena akad artinya mengikat. Hal menguraikan. Ahli yang bisa mengikat keputusan dan menguraikan keputusan. Ahlul halli wal aqdi. Kalau di sini apa? Kayak tadi al-hil kalau ada kurma nanti atau al-haram. Hil. Kalau hulul jatuh tempo atau menempati.
Atau nanti yahul atau yahil juga bisa. Itu masdarnya hulul. Hululuddin, sudah jatuh temponya utang. Sudah datang. Oke. Wal hilu wal haramu. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu bijaddihi amliyaullahi qad khutimu apa khatamu? Khutimu. Kelihatan nggak? Dia motor terus dikirim di grup. Walaisa apa setelahnya? Pauluka. Pauluka ini isinya man hadza bidoirihi. Doir apa? Bermasalah. Bermasalah atau mengganggu. Perkataanmu siapa ini? Gak masalah bagi dia. Kenapa? Al-urbu ta'rifu man angkarta wal ajam. Orang Arab maupun orang Ajam semuanya ngerti. Orang yang kamu bilang katanya kamu nggak ngerti. Gak masalah kamu ngerti juga nggak masalah. Orang Arab sama orang Ajam semuanya ngerti kok. Maqala laqattu illa fit tasyahudi. Kalau diminta, Bang, minta dong. Nggak ada duit. Ini baju. Oke ya. Gak pernah nolak sama sekali. Laulat tasyahudu, kalau nggak ada tasyahud, la ilaha illallah kan la kan? Kana la'uhu na'amu. Gak pernah nolak permintaan siapapun. Idza ra'athu Quraisyun, kalau orang-orang Quraisy lihat dia, qala qailuha, orang Quraisy akan berkata, ila makarini hadza yantahil karamu. Sifat-sifat baik itu ujungnya ke orang ini. Nah lagi nih. In udda ahlul tuqa, kalau disebutin siapa yang paling bertakwa ahlul tuqa, orang yang bertakwa siapa? Kanu a'immatahu, mereka lah pimpinannya. Au qila man khairu ahlil ard, kalau ditanyain siapa yang paling mulia, paling hebat di dunia ini? Qila mereka lah. Yustadfa'u syarru, keburukan akan ditolak. Wal balwa, itu juga bencana bihubbihimu, dengan mencintai mereka. Wa yustazadu bihil ihsan wal karamu, dengan cinta kepada mereka juga kebaikan dan pemberian dari Allah akan bisa bertambah. Di atas apa? Hadab nu khairi ibadillahi kullihim, hadab taqiyun naqi. Naqi bersih, tahir al-alam. Al-alam itu artinya orang yang mulia. Oke. Kisahnya bagaimana? Ini kita cek dulu. Ini baiknya qasidahnya Farazdah. Terkenal banget ini. Kalau nggak terkenal bagi kalian, saya kenalin. Ya, karena emang sulit. Cek, sudah saya dengar semuanya? Oke, ini penting banget. Ini penting banget. Di era dinasti Umayyah, awal mula terjadi perpecahan di antara umat muslim adalah ketika Sayyidina Utsman meninggal. Orang-orang demo, kemudian di Sayyidina Utsman dijaga sekelas sahabat Nabi al-mubasyarun bil jannah demo. Di demo, dikelilingi orang-orang, kemudian dijaga sama cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian berhasil diterobos sampai kemudian Sayyidina Utsman meninggal. Setelah itu mulai terpecah belah kubu. Dari mulai nanti ketika setelah itu dipimpin siapa? Sayyidina Ali. Imam Ali punya kebijakan politik, kita harus membuat kondisi negara stabil. Mohon maaf, saya belum bisa ngusut secara tuntas pembunuhan Sayyidina Utsman. Kita stabilkan dulu nih yang kayak gini, yang kacau balau, bisa ada demo kan harus distabilin dulu. Orang-orang yang bangkang harus kita datangin dulu. Muawiyah ibn Abi Sufyan itu adalah gubernur di Syam. Syam itu sekarang Suriah,
Palestina, Lebanon, dan sekitar yang orang Yordania. Enggak. Tolong sekarang juga cari pelaku pembunuhan Usman. Sahabat Ali nggak bisa. Lagi banyak banget nih urusan. Akhirnya kemudian terjadilah pada masa Sayyidina Ali pertama perang dengan Sayyidah Aisyah, Zubair ibn al-Awwam, Thalha ibn Zubair. Ini kan ya yang disebut perang Jamal. Itu juga aslinya ingin membantu, ayo diusut dong. Jadilah perang. Sampai akhirnya kelompoknya Sayyidah Aisyah kalah. Sayyidah Aisyah dibalikin lagi ke rumahnya ila akhirih, tapi sahabat Zubair ibn al-Awwam sama Thalha ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam dan Thalha ibn Ubaidillah itu kemudian meninggal dunia, padahal al-asyara al-mubasysyarun bil jannah. Makanya para ulama, gimana kita kalau mau ngomongin para sahabat kayak gitu tuh, ada yang bilang tawakuf, nggak usah cerita lah. Maksudnya kita ambil ibrah tapi nggak usah ikut-ikutan nyelak mereka. Wah, berarti ini orang-orang pembangkang ya? Kan ini berarti yang pemimpin saya siapa? Imam Ali. Yang satunya pembangkang kan? Gak usah ngomongin kayak gitu. Bilang aja pokoknya terjadi kesalahpahaman ila akhirih. Setelah itu perang lagi, namanya perang Siffin. Di tempat yang namanya Siffin, antara kubunya Muawiyah dengan Imam Ali. Disitulah kemudian kelompoknya Muawiyah ngerasa ini kita bakal kalah nih. Baru pertama kali ada istilah ngangkat semua yang ngangkat Quran. Dari kubu Imam Ali angkat mushaf ya. Dari kubu Imam Ali lihat, wah ini kayaknya akal-akalan mereka biar nggak diserang. Tuh bilang enggak, kalau sudah ngangkat Quran berarti kita harus selesaikan pertandingan ini. Mereka minta damai. Akhirnya Imam Ali bingung, musyawarah. Lebih banyak mereka berarti menunjukkan mereka pengen damai. Yang suudon dikit, ya udah damai. Diutuslah Abu Musa al-Asy'ari pihak Imam Ali. Di pihak siapa lagi? Di pihak Muawiyah diutuslah Amr bin As. Ya kan ya? Diutus di sana ngapain? Masing-masing dari kita mencopot diri dari baiat. Maksudnya kami pihak Abu Musa al-Asy'ari menurunkan Imam Ali, pihak Muawiyah menurunkan Muawiyah. Itulah ya. Terjadilah begitu. Kelompok Imam Ali yang pengennya ini akal-akalan bulus doang, nggak terima kelompoknya. Awalnya nggak setuju. Apalagi setelah tertekan kayak gitu, Abu Musa bilang kami menurunkan Imam Ali. Di sana nggak mau nurunin Muawiyah. Tetap baiat keras. Setelah itu menjadi kelompoknya Imam Ali yang tadi yang udah kecewa dengan keputusannya. Setelah itu ada kejadian kayak gitu, lah kecewa lagi. Akhirnya keluar dari barisan, muncullah Khawarij. Yang masih setia berarti Syiah. Kemudian pihak Muawiyah juga punya lagi namanya Umayyun, kelompok Umayyun. Berarti ada 3 fraksi. Fraksi Khawarij, Syiah, dan Umayyun. Kemudian nanti setelah itu terjadilah orang-orang Madinah nanti malah baiatnya ke Imam Hasan. Imam Hasan di sana ada pemimpin di Syam, Muawiyah. Gimana dong? Akhirnya Imam Hasannya yang mengundurkan diri. Terjadilah yang disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam. Karena Imam Hasan lah yang ngalah. Tidak, saya ngalah. Gak apa-apa. Pemimpin diserahkan ke Muawiyah. Hilah. Setelah Muawiyah meninggal, malah diwarisin ke putranya. Wah, muncul pergolakan lagi. Wah, saya serahin ke Muawiyah biar dia, malah diserahinnya ke keturunannya. Terjadilah pergolakan lagi. Muncul nanti ada Zubairiyun, Abdullah ibni Zubair. Berarti pada masa Umayyah, berarti keturunannya Muawiyah itu namanya dinasti Umayyah. Terjadilah ada berapa fraksi tadi? Rezim berarti dinasti Umayyah, keluarga Umayyah. Kemudian Syiah, Khawarij itu Zubairiyun. Zubairiyun itu adalah keponakannya Sayyidah Aisyah, putranya Sayyidah Asma, Dzatun Nitoqain. Itu yang nggak terima. Itu akhirnya Zubairiyun, ada pengikutnya juga. Sama satunya siapa lagi? Syiah, Khawarij, Zubairiyun, Umayyun. Sama kemudian ada lagi yang nggak ikut-ikutan, namanya Murji'ah.
Oke ya. Mereka mengatakan enggak semuanya benar kok. Kalau Khawarij mengatakan semua orang ini harus dibunuh. Kelompok Ali harus ada yang dibunuh, pimpinannya. Kelompok Muawiyah juga harus ada yang dibunuh. Semuanya. Gak ada yang beres. Khawarij. Padahal mereka sholatnya kencang banget. Ibadahnya ngalah-ngalahin ibadah-ibadah sahabat-sahabat yang lain. Tapi kayak gitu banget. Itu yang disebut sama hadis Nabi kan. Nah, berarti ada berapa fraksi? 5. Setiap fraksi ini, setiap partai ini punya media masing-masing. Medianya zaman dulu adalah penyair. Kenapa saya cerita sampai gini? Biar kalian ngerti pertikaian antar orang. Bro, ini pertikaian antar orang Arab, bro. Kalau orang Indonesia kan masih santai lah. Orang Arab. Farazdak, tadi yang kita sebutin Trimas Ketir, itu masuk ke penyairnya rezim. Masuk ke penyairnya rezim. Di rezim Umawi. Rezim dari Syam. Rezim dari Syam. Karena saya teriak-teriak ya. Rezim dari Syam. Itu saya lupa pimpinannya waktu itu siapa. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak sebelum Marwan siapa? Marwan kayaknya Marwan. Ketika dinasti Umayyah dipimpin oleh Marwan ibni Abdul Malik atau Abdul Maliknya saya lupa. Itu ada orang kerajaan mau umroh lah bahasanya atau mau haji. Ini kan petanya dari Syam mau ke Mekah. Yaitu rombongan siapa di situ? Kalau nggak salah saya lupa. Namanya adalah Hisham. Ini orang pemerintah ya bahasanya ya. Ini orangnya pemerintah. Yaitu keluarganya lah. Aisam lah. Anaknya. Atau siapa keluarganya deket lah. Hisham anaknya. Atau keluarganya masih keluarganya Khalifah. Masih keluarganya. Dia rombongan dari Syam. Dia rombongan bersama orang-orang lain, para pengikutnya. Oke, terima kasih banyak Allah. Peka banget. Coba kan. Oke. Hisham ini Ibni Abdul Malik. Itu keluarga kerajaan, keluarga khalifah. Rombongan datang dari Syam ke Mekah. Berserta rombongan, salah satunya adalah penyairnya, Farazdak. Dia datang di dekat Ka'bah, duduk. Mau nyium Hajar Aswad, kalian yang pernah umroh, katanya nyium Hajar Aswad itu sulit banget kan? Iya nggak? Rasanya sulit banget. Apalagi bagi cewek-cewek yang gini semua, sulit banget bro. Dari zaman dulu juga sulit. Gak ada yang mau ngalah buat ngasih tempat buat Hajar Aswad. Nah, Hisham akhirnya duduk aja di samping Ka'bah duduk. Parah nih, orang-orang nggak tahu saya ini keluarga kerajaan. Diam aja. Tiba-tiba ada orang ganteng banget, pakai jubah putih, ganteng, wangi. Orang-orang lain langsung kayak gini, ngasih jalan buat beliau. Orang-orang ngasih jalan. Tiba-tiba orang datang, dia malah duduk di Ka'bah sambil lihat, oh nggak bisa nih, nggak bisa digapai. Tiba-tiba orang ngasih jalan semuanya untuk orang yang lewatinnya ganteng banget, pakai baju putih, wangi, ya kan? Nah jamaahnya pada tanya dong, ya Hisham, siapa itu? Kamu yang keluarga raja aja, gak ada yang memperlakukan hal kayak gitu. Ini ada orang tiba-tiba datang, dipersilahkan. Hisham tuh ngerti orang ini siapa. Orang ini siapa menurut kalian? Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin, cucunya Imam Husain. Ali Zainul Abidin, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti, tapi Hisham ngerti siapa? Gengsi dong. Iya kan? Gengsi, dibilang itu siapa Syam?
Itu siapa sih? Gak ngerti. Farosdak, langsung membara dalam hati, yang kurang ajar. Orang jelas-jelas terkenal banget di dunia ini, kamu gak mau. Bro, lihat bayangin bro, Farosdak itu orangnya pemerintah, tetapi kan musuhnya Syiah. Iya kan? Ini yang Zainal Abidin kan ahlul bait. Tapi apa? Bikin qasidah untuk membela Ali Zainal Abidin. Orang pemerintah bro, bencinya seperti apa sama ahlul bait tapi membela ini. Bikin qasidah ini disebut sebagai Mimiyatul Farosdak. Ini bait-bait yang saya ambil saja. Ngomongnya apa? Langsung. Hadzalladzi hadza. Kenapa hadza? Bukan masalah apa tadi. Maksudnya ini ngegas. Ini yang kamu tadi bilang kayak gini langsung. Jadi begitu ini tadi Hisham nggak ngerti saya siapa itu. Farosdak langsung bilang, bal ana a'rifu. Langsung bilang, hadzalladzi ta'riful batha wa atahu. Boleh kita sebut hadzanya di sini kenapa sih pakai hadza? Pakai ar-rajul alladzi ja'a kan boleh. Kenapa pakai hadza? Di sini untuk katanya kamalul inayah. Ingin ngegas bahasa gitulah, kamalul inayah. Ingin menunjukkan perhatian lebih. Atau tadi boleh pakai goyatut tamyiz. Karena ingin menguji orang ini, pengen mengujinya pakai hadza, bukan yang lain nih. Hadza. Ingin goyatut tamyiz. Goyatut untuk membedakan biar nggak salah sebut lagi yang dimaksud siapa. Hadza. Ini biasanya goyatut tamyiz atau kamalul inayah dalam konteks apa? Dalam konteks ingin memuji. Ini memuji bro. Memujinya apa? Orang ini adalah orang yang bathak saja ngerti langkah kakinya. Yang Mekah saja ngerti, Mekah yang gak hidup ngerti langkah kakinya. Wal baitu ya'rifu, Ka'bah ngerti. Al-Hil, tanah halal ngerti. Wal Haram, tanah Mekah Madinah ngerti, semuanya ngerti. Hadza ibnu Khair, pakai hadza lagi kan tegas. Ini keturunan hamba terbaik. Ini adalah taqi, orang yang bertakwa, anaki yang bersih, at-thahir yang suci, ala-alamu yang mulia. Ini adalah putra Fatimah. Kalau kamu nggak ngerti, inkunta jahilahu. Habijadihi, siapa sih? Yaitu dengan kakeknya dia itu nabi-nabi Allah telah ditutup. Begas banget ya. Walaisa qauluka man hadza. Omongan kamu katanya man hadza, siapa ini? Bidoin laisa bidoin, enggak penting. Enggak merendahkan dia itu. Orang enggak terkenal kan berarti akhirnya merendahkan derajatnya. Enggak. Kalau kamu enggak ngerti enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena orang Arab yang lain ta'rifu man ankara. Ankara itu yang enggak kamu ketahui atau yang kamu ingkari. Orang-orang Arab seluruhnya ngerti siapa orang yang kamu tolak. Bahkan orang-orang ajam semuanya ngerti. Sifatnya bagaimana? Maqala qutub. Orang itu gak pernah ngomong la sama sekali kecuali di tasyahud. Seandainya gak ada tasyahud, gak ada la sama sekali. Kalau diminta apapun mesti idza ra'atu Quraisy, kalau orang-orang Quraisy lihat dia, qala qailu, ada yang berkata ila makarini hadza yantahi kaum. Kebaikan tujuannya ke orang ini. Udah ahlut tuqo, kalau disebutin siapa yang bertakwa di dunia ini, kami a'immatahu, ahlul baitlah para pimpinannya. Qila man khairu ahlil ard, siapa yang paling baik di bumi ini? Tilahum, mereka lah orangnya. Yustadfa'u syarru wal balwa, keburukan dan bencana bisa ditolak dengan mencintai mereka. Bahkan kebaikan dan pemberian itu bakal ditambahin dengan mencintai mereka. Wah, langsung si Hisham langsung merah mukanya. Berarti ANJR. Karena saya tadi ngasih tahu, kamu malah ngasih tahu. Akhirnya apa?
Pak Ustaz gara-gara kayak gitu, dia nggak ikut ke Syam, tapi di penjara di antara Mekah dan Madinah. Ali Zainal Abidin mengerti ada yang membela dia. Akhirnya Mas tahu Farozdak di penjara di sini. Ini Medina kan? Sorry, ini Medina. Ini Mekah. Aku balik. Medina di atas ya. Oke. Di penjara sini karena siapa? Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ngerti ada yang bela dia, akhirnya ngutus seseorang untuk apa? Ngutus seseorang untuk nemuin Farozdak yang di penjara ini. Ngasih duit karena kamu telah membela Ahlul Bait. Dikasihlah, dak. Karena itu, kan namanya Farozdak. Dak. Saya utusan dari Imam Ali Zainal Abidin. Mendengarkan kamu habis membela keluarga Ahlul Bait, kami kasih duit. Ada Imam Ali Zainal Abidin menitipkan kepada saya pemberian buat kamu. Kalau saya langsung bilang, gak mau. Saya mengucapkan ini lillahi ta'ala untuk membela kehormatan Ahlul Bait. Kata beliau begitu. Utusannya balik lagi. Imam Ali, Farozdak gak mau menerima. Katakan kepada Farozdak, orang Ahlul Bait itu kalau udah ngasih gak bakal ditarik kembali. Terus ngomong ke Farozdak, kamu niatnya lillahi ta'ala sudah digajar sama Allah. Adapun duit ini urusan lain. Ini adalah tambahan dari kemuliaan itu. Datang lagi ke Farozdak, Ahlul Bait kalau udah ngasih gak mau dikembaliin lagi. Kamu katanya ini lillahi ta'ala, lillahi ta'ala udah dicatat sama Allah. Ini tambahannya. Tambah diterima. Habis itu setelah itu kemudian dibebaskan lagi. Apa bro ini ya bro? Nilainya dari sini apa? Padahal musuh buyutan, kamu lihat rezim-rezim itu dulu bagaimana. Tapi di sini Farozdak membela Ahlul. Gimana coba? Apa yang kamu dapati? Biasanya orang tuh kalau udah suka sesuatu pengen dibela, gak bisa. Kamu misalnya sekarang jadi rezim, kamu akan mau ngeritiknya di belakang. Kamu nih, sekarang nih, jadi rezim PPMI. Maka kamu akan ngeritiknya itu lewat belakang, lewat jalur halus. Begitu kamu lawan dari rezim sekarang, misalnya, kamu akan ngomongnya terang-terangan. Begitu apa enggak? Iya gak sih? Kita itu sudah tidak adil sejak dalam pikiran sebenarnya. Giliran orang kita yang memimpin, kita akan cari-cari kebaikannya. Kayaknya maksudnya begini deh, kayaknya maksudnya begini deh, kayaknya maksudnya begini deh. Giliran rezim lain yang memimpin, langsung dicari, enggak, ini maksudnya gini, ini maksudnya gini. Gak nyari uzur. Itu kita tidak adil sejak dalam pikiran, gak insaf. Farozdak mengajarkan kita harus insaf. Gitu ya. Setidak sukanya kamu dengan misalnya kelompok Syiah Ahlul Bait, kamu orang rezim, dia masih mengakui kemuliaannya musuh. Dia masih mengagungkan siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Gila banget itu, sumpah keren banget. Ada dijelasin semuanya, bahkan disebutin sifat-sifat yang paling mulia tuh. Laula idza ra'atu Quraisyun qala qalu wa bla bla bla, disebutin sama orang yang rezim. Padahal rezim. Gila. Keren ya? Itu syahid. Kenapa pakai hada? Li ghayatit tamyiz. Li tamyizi al-musnad ilaihi akmala tamyiz. Untuk membedakan banget dari yang lain. Nggak banget kalau diceritain sama cerita-ceritanya. Orang ini, orang ini yang kamu katanya nggak ngerti nih. Ini yang kamu tadi ingkarin, orang terbaik, orang yang bla 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 bla. Orang ini, orang yang bagus. Orang ini, ya lagi diguruin banget kan. Sampai Hisyamnya, wah kurang ajar nih. Kalau sudah penjarain aja deh. Penjarain. Itu bro, gimana caranya insaf? Sulit ya. Kita harus insaf sejak dalam pikiran. Lebih sulit. Biasanya kan kayak gini, katanya ada cerita apa sih? Bahkan Nabi juga sulit ya. Misalnya
Misalnya kalian seandainya naudzubillah kita punya keluarga kita itu suka bikin onar. Kita bilangnya apa nanti ke orang-orang? Mohon maaf ya, maafin keluarga saya ya, maafin keluarga saya ya. Tapi kalau bikin onar keluarga yang lain, udah itu aja. Karena ada hubungan kedekatan gitu nggak sih? Kayak ceritanya siapa sih maunya ada salah satu nabi itu doa jangan sampai engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Wala taj'al al-kafirina taj'alil kafirina daya Rasul pasti daya itu ada. Jangan kamu sisakan kafir sedikit pun. Tapi giliran keluarganya nanti dibilang ini tolong keluarga saya udah jemaah insaf sejak dalam pikiran ini bro. Gimana caranya melatih diri itu ya. Ini kalian yang barangkali ngikutin isu nasab dan lain-lain ramai banget. Ada PWI pecinta wali semua Indonesia, lawannya Robito Alawiyah, macam-macam. Ya, kamu nggak sukanya oknum aja, nggak usah merembet yang lain, itulah ya. Tapi orang-orang tuh biasanya kayak gitu sih. Nanti kita akan ini yang di terakhir, kita selesaikan dulu. Watanbih sudah ya ceritanya ya. Itu latihan insaf, sulit banget insaf, tapi harus latihan. Watanbihi watafkhimi. Tanbih itu maksudnya bagaimana? Kita sebutkan ayatnya ya. Kalian hafal semua lah, itu Al-Baqarah awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Terus wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lima udah disebutin. Kira-kira orang yang sifatnya kayak gitu tadi, iman, lakuin sholat, terus berinfak, itu kira-kira layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik apa enggak? Iya, maka habis itu dikasih isim isyarat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa pakai ulaika, enggak pakai hum? Itu untuk tanbih. Tanbih apa? Untuk mentanbih bahwasanya yang disebutin tadi, sifat-sifat yang disebutin tadi, menjadi orang yang musyar ilaih itu layak untuk mendapatkan al-muflihun. Tulis ya. Ayatnya bagaimana? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa pakai ulaika nggak pakai hum? Untuk mentanbih bahwasanya ulaika itu berarti siapa? Dari tadi disebutin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima ila akhirih. Mereka itu adalah ala hudan min rabbihim, orang yang benar-benar berada di jalan yang lurus dan layak. Mereka lah orang-orang yang muflihun. Berarti isim isyarah ini ditujukan untuk apa? Tanbih bahwasanya karena sifatnya tadi banyak banget sifat-sifat baik, maka di sini ulaika itu sebagai mentanbih ala annal musyar ilaih haqiqun bil khabar. Mana tanbih ala annal musyar ilaih haqiqun bil khabar? Bahwasanya ini tuh siapa? Ulaika itu siapa? Tadi dari mulai al-muttaqin itu layak mendapatkan hudan mir rabbihim, layak mendapatkan al-gelar al-muflihun. Untuk mentanbih saja. Kenapa tanbih? Karena kalau pakai hum sebenarnya sudah ngerti juga. Cuma untuk lebih tanbih saja. Mereka itu ada itunya.
Maka di situ menunjukkan sebagai pengingat, ulaika itu sebagai pengingat bahwasanya mereka itu adalah layak untuk mendapatkan hudan min rabbihim ila akhirih. Ini biasanya gharad tanbih itu digunakan untuk apa? Dalam konteks tadi, kayak misalnya nih, orang baik banget, suka nabung, suka bantu teman, rajin, gak pernah kata kasar, ila akhirih. Pokoknya bagus banget lah. Dia ini, makanya ini meninggal husnul khatimah. Layak memang mendapatkan husnul khatimah. Itu layak. Ila akhirih lah. Itu untuk dan maksud daripada tadi gitu ya. Untuk memberi peringatan, menekankan bahwasanya mereka yang sudah disebutin sifat-sifatnya begitu, mereka layak mendapatkan hak itu artinya lah, layak mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan layak untuk mendapatkan gelar al-muflih. Oke. Terakhir adalah at-tafkhim. Tafkhim ini sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi ini tambahan dari Imam Al-Akhdari. Tafkhim itu artinya ziyadatu, terdapat di dalamnya ziyadatu ta'zim. Di atasnya ta'zim lah, mengagungkan tapi lebih dari mengagungkan. Tafkhim adalah ziyadatu ta'zim, lebih dari mengagungkan. Dalam konteks ini ya, karena kita lagi baca bukunya beliau. Kalau pakai buku baca buku yang lain nggak kayak gini. At-tafkhim di sini maksud adalah ziyadatu ta'zim. Kamu mau ngomong begini misalnya, kamu dengar katanya Zaid itu orang yang mulia, Zaid itu pokoknya ranking juara, dekat sama masyayikh, suka bantu kawannya, sosialnya dapat, akademiknya dapat. Terus kamu bilang, misalnya Zaid datang, kamu bilang misalnya, alladzi ja'a Zaidun. Zaid yang mana? Alladzi tasma'u anhu. Ini yang datang ini adalah Zaid yang kamu sudah dengar beritanya. Ketika saya mengabarkan alladzi tasma'u bihi, ini kan menunjukkan pengagungan kan? Karena tadi kan Zaid sudah terkenal orangnya, akademiknya oke, sosialnya oke. Berarti ketika saya bilang Zaid yang sudah kalian tahu sifatnya, berarti itu menunjukkan ada pengagungan. Nah, karena sifat Zaid sudah terkenal dengan kebaikannya. Ada ta'zim dengan kata-kata alladzi ja'a, ini maksudnya. Yang datang adalah Zaid yang menjadi buah bibir orang, atau misalnya itu alladzi tasma'u anhu. Yang datang adalah Zaid yang sudah kamu tahu tuh sifat ketenarannya. Di sini menunjukkan ta'zim apa enggak? Menunjukkan ta'zim dengan kata-kata alladzi tasma'u anhu. Karena di sini mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang memang sudah didengar orang yang baik. Nah, alladzi ja'anya diganti. Enggak pakai alladzi ja'a, tapi kamu pakainya hadza. Tanpa hadza sudah ada ta'zim. Pakai hadza, maka ada ziyadatu ta'zim. Pakai hadza, ziyadatu ta'zim. Kenapa pakai hadza ziyadatu ta'zim? Balik lagi kayak tadi. Bahada, kenapa ada menunjukkan ta'zim? Begitu lah ya. Jadi di sini yang disebutin Imam Akhdari maksudnya at-tafkhim adalah ziyadatu ta'zim. Di buku-buku yang lain tidak disebutin ada at-tafkhim. Tidak. Ada pertanyaan sampai sini? Lagi santai kawan-kawan? Ada. Maghrib banget. Ya kalau udah maghrib udah nggak fokus. Kawan-kawannya. Saya juga nggak fokus karena kawan-kawan nggak fokus. Ada pertanyaan? Saya sudah nyiapin sampai al. Al di sini kalian penting banget, harus ngerti al ini. Al ini beda dengan al dan muhad. Beda sedikit, sisanya sama. Penting banget. Kalau nanti mau bergelut dengan usul fikih, penting banget. Atau yang apalagi mau ingin bergelut dengan menganalisa teks-teks Quran hadis dan kalam para ulama, penting banget. Kita dengarkan azan dulu.
Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan terkait isim isyarah? Seperti pertemuan isim isyarah doang. Maaf lah, gimana lagi kan? Cepat, bimbel aja berarti. Saya mau jawabnya sulit lagi, itu aneh. Oke, gak apa-apa. Yang penting ada nilai-nilai yang saya tanamkan kepada kawan-kawan. Berarti insaf itu aziz. Al-insaf itu aziz. Aziz kan artinya kadang mulia, kadang artinya aziz apa di sini? Al-insaf aziz. Jarang. Al-aziz itu ya jarang. Hal yang jarang sekali. Insaf itu aziz, jarang. Oke, kita kasih sebuah quotes yang tadi berhubungan dengan yang tadi. Atau terakhir lah ya. Maaf. Tapi kalau nanti mau disetujui, nanti kita akan sebelumnya kita bikin kesepakatan. Wa ainur ridho an kulli kalilatun. Terus walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Wa ainur ridho, mata yang didasari oleh rasa ridho. Ridho itu suka, senang. Lawannya suka, bukan rela. Ridho yang dimaksud ikhlas, bukan. Mata yang disebabkan oleh suka itu akan kalilah, nggak bakal bisa melihat an kulli aibin, aib apapun. Kamu suka orang, mesti akan melihatnya kebaikan-kebaikannya terus. Sedangkan walakinna ainas sukhti, sedangkan mata yang disebabkan oleh kebencian itu akan menampakkan, bahkan kesalahan sekecil apapun akan ditampakkan. Masawiyah, jamak dari masalah. Keburukan sedikit apapun langsung ditampilkan karena udah terkagum benci. Ini kita biasanya begini ya. Enggak, itu jangan sampai kayak gini. Jangan sampai gara-gara itu kemudian semuanya dianggap benar, maksum. Enggak. Gara-gara kamu benci, kemudian kamu tolak seluruh kebaikan dia, enggak. Kamu ungkit-ungkit keburukan-keburukannya, enggak. Insaf bro, kalau bilang dia bagus, bagus ya. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Enggak boleh begitu. Kita sebagai pelajar yang akan menjadi generasi berikutnya harus menjadi orang-orang yang bagus, insaf, yang menjadi penengah lah. Kalau kalian nggak suka ikut bertengkar, salah satunya menjadi penengah di antara keributan-keributan yang terjadi. Begitu ya. Ada lagi kawan-kawan yang ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya insya Allah Al, semoga bisa sama idhofah cepat. Apa dasar itu melawan banget lah. Mohon maaf, tinggi itu kalau nggak dijelasin dari belakang-belakangnya sulit. Ilmu ma'ani udah dijelasin belakangnya juga masih sulit. Apalagi cuma bilang litakrim, contohnya apa siangnya, siangnya. Qala litakrim, contohnya hadal ladzi
Hah? Kamu dari mana nih? Dijelasin aja sulit. Saya bukan lagi ngecek pengajian lain, bukan. Tapi maksudnya kalian pahamnya kayak gitu. Udah benci duluan. Enggak, tapi maksudnya ini pembelaan diri kalau dianggap pelajarannya lama. Ya kayak gitu gimana lagi? Kalian tahu Syekh Abdus Sobur? Syekh Abdus Sobur, beliau yang ngajar Jawharatul Tauhid, Faqih Maliki. Beliau tuh bisa berfatwa juga, belasannya dari Sa'id. Itu orang lugu ya, tapi jago macam-macam karena guru, ayahnya juga orang alim dulu di Sa'id. Syekh Abdus Sobur itu kalau diminta ngajar, misalnya, Maulana, kami punya agenda kitab fulan khatam dalam 3 bulan. Masuk, hah? Kitab fulan 3 bulan? Enggak. Kamu nyari guru yang lain atau jadikan dars itu selama 1 tahun. Kita nggak akan memenuhi haknya dengan sekedar bla 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 saja. Kamu pilih, cari orang lain selain saya atau jadikan dars ini selama disebut. Kenapa? Karena kitabnya memang layak untuk seperti itu, harus kecuali nggak pakai kitab misalnya sama sekali, atau pakai kitabnya yang lebih kecil. Beliau ada gitu, saya pernah dengar. Akhirnya pelajarannya Syekh Abdus Sobur biasanya lama. Kalau dia mendikte misalnya Madiafatun mendikte nggak bisa. Saya nggak menjanjikan. Beliau jelasin secara detail-detailnya. Karena beliau torikonya torikotul ulama. Yang Abdus saya itu ada lagi pertanyaan kawan-kawan saya lagi santai apa enggak? Insyaallah kalau udah ngerti konsep awalnya nanti akan terbiasa di bacanya. Tapi pertemuan selanjutnya insyaallah alun ini bagus banget lah. Insyaallah ya, saya akan menjanjikan hal yang bagus banget. Saya akan persiapkan dengan baik, saya bikin bagan karena di sini sulit banget bentuknya, apalagi nanti al yang lil mahiyah. Alil haqiqat itu paling sulit. Dia nanti bilang, apaan sih? Mending permasalahan-permasalahan lainnya lebih inti. Kita terserah mana. Jangan terburu-buru ya. Man ista'jala syai'an atau man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yang terburu-buru padahal belum saatnya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan hal itu. Ada orang, kaidahnya diperhatikan di sini. Ada orang punya bapak, hartanya 1 triliun, dia anak satu-satunya. Bapaknya harta 1 triliun itu, anaknya minta Ferrari nggak dikasih, padahal anak satu-satunya. Anak ini tahu bapaknya lagi sakit di rumah sakit, biar cepat saya cabut aja selangnya. Meninggal, berarti kan ta'ajjala syai'an qabla awanihi, membuat orang mati sebelum waktunya. Gara-gara itu pas di sidang, ayo kita pembagian harta waris. Hakim memutuskan kamu doble tidak mendapatkan harta warisan bapak. Loh, kok bisa Pak? Karena kamu membunuhnya. Kamu tergesa-gesa ta'ajjala syai'an qabla awanihi, kamu keluar. Kita juga kayak gini. Kita udah pengen istimbar, padahal belum waktu istimbar. Itu akan menghasilkan yang satu membuat tertawa atau membuat orang lain menangis. Ya Allah, ini bukan lagi nakut-nakutin, tapi saya memotivasi semangat kawan-kawan untuk menggapai. Yang pengen jadi mujtahid berarti keinginannya jangan kendor. Yang pengen jadi orang baik, setiap orang bisa jadi orang baik kan? Tapi kalau menjadi mujtahid, istihadnya lebih kuat. Oke, itu aja. Kita doa. Allahumma salli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama